Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan dari mahasiswa PTE Rating 21 dengan NIM 210211059. Saya ingin mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Ya, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain menggunakan media transmisi seperti kabel, gelombang, radio, serat optik atau inframerah untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Ya, lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, komputer tidak lepas dari internet, jaringan kantor atau LAN, home network, jaringan pendidikan, jaringan kesehatan, jaringan perbankan, jaringan transportasi, dan jaringan transportasi. Lanjut. Sekarang kita akan menjelaskan perbedaan OSI dan TCP. OSI memiliki 7 layer, yang diantaranya adalah 1. Physical layer, 2. Data link layer, 3. Network layer, 4. Transport layer, 5. Session layer, 6. Presentation layer, 7. Presentation layer. Sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer yang lebih sederhana, yang antaranya ialah 1. Network Information Link layer, Internet layer, Transport layer, dan Application layer. Perbedaan lainnya, model OSI teoritis digunakan untuk mendidik dan menjelaskan fungsi jaringan, sedangkan model TCP/IP praktis digunakan dalam implementasi jaringan internet saat ini. Selanjutnya, jaringan komputer. Jaringan komputer ada menjadi 3, yaitu jaringan LAN, jaringan kecil untuk area terbatas seperti gedung atau kampus, contoh jaringan kantor, jaringan sekolah. Dan selanjutnya ada MAN, jaringan yang mencakup satu kota atau area metropolitan, contoh jaringan pemerintah kota, jaringan perusahaan besar di satu kota. Dan selanjutnya adalah WAN, jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, seringkali antar negara, contoh internet, jaringan perusahaan multinasional. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi jaringan ada 5, yaitu topologi bus, star, topologi link, topologi mesh, dan topologi tree. Selanjutnya, perangkat jaringan. Perangkat jaringan terdiri dari 5, yaitu router. Router berfungsi menghubungkan berbagai jaringan yang mengarahkan paket data atau jaringan tersebut, menentukan rute terbaik untuk pengiriman data, menghubungkan jaringan lokal LAN ke jaringan luas WAN seperti internet. Contoh penggunaannya, menghubungkan jaringan rumah ke internet. Dan selanjutnya, switch. Switch fungsi menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan memungkinkan mereka berkomunikasi, mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan perangkat. Contoh penggunaannya, menghubungkan komputer, printer, dan server dan jaringan kantor. Yang ketiga, hub. Fungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal LAN, mengirimkan data yang diterima ke semua perangkat yang terhubung tanpa memeriksa perangkat tujuan. Contoh penggunaan, menghubungkan perangkat dan jaringan kecil dengan kebutuhan minimal. Yang keempat, break. Fungsi menghubungkan dua jaringan lokal LAN yang berbeda dan memungkinkan mereka berkomunikasi. Contoh penggunaannya, menghubungkan dua bagian perbedaan dari gedung kantor yang sama. Dan selanjutnya, gateway. Fungsi menghubungkan jaringan dengan protokol berbeda seperti menghubungkan jaringan lokal dan internet. Contoh penggunaannya, menghubungkan jaringan internal perusahaan ke internet atau jaringan lainnya.
Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang HTTPS. HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Definisi: HTTPS adalah versi aman dari HTTP protokol yang digunakan untuk mengirim data antara browser dan situs web. HTTPS menggunakan encrypt SSL atau TLS untuk melindungi data dari penyadapan manipulasi selama transmisi. Selanjutnya, keamanan jaringan. Keamanan jaringan melindungi data sumber daya dari akses yang tidak sah, serangan, dan kerusakan. Metode teknik untuk mengamankan jaringan: firewall, fungsi mengontrol lalu lintas jaringan, memblokir akses yang tidak sah, jenis hardware dan software. Dan selanjutnya, enkripsi, fungsi melindungi data dan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak tidak berwenang. Jenis enkripsi: data saat transit HTTPS dan saat disimpan. Sekarang, wireless networking. Wireless networking, jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa menggunakan kabel fiksi. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT, Internet of Things, terhubung ke internet atau jaringan tanpa perlu koneksi fisik. Dan selanjutnya, wired networking, seperti berkabel menggunakan kabel fiksi seperti kabel internet untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Ini adalah metode tradisional yang masih lingkungan yang membutuhkan kecepatan tinggi dan stabilitas. Nah, selanjutnya, teknologi masa depan. Nah, teknologi ini bisa mencakup seperti 5G, sudah mulai diadopsi secara global, menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas koneksi yang lebih besar dibandingkan dengan 4G. Dan selanjutnya kedepannya akan dirancangkan 6G. Sedang dalam tahap penelitian pengembangan diharapkan memiliki kecepatan hingga 100 kali lipat dari 5G dengan latensi mendekati nol pengaruh. Komunikasi instan, waktu respon dengan cepat, mendukung aplikasi real time seperti augmented reality AR, virtual reality VR, dan permainan online Internet of Things, mendukung kejutaan perangkat. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.